Ini kalau Vibe Mini ini kalau misalkan saya minum itu bisa entah ke depannya bautnya bisa melilit gak sih, Pak? Ini bukan garam Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Tirta Peng di konten Mitos Fakta Kesehatan. Sekali-sekali kayak gini karena saya sudah mulai melihat banyak netizen yang menonton ini secara nonton bareng. Nonton bareng. Mampus kalian tadi. Itu pasti wah cuy, RIP headphone. Maaf ya, sekali-sekali biar kalian tersadar kalau kalian menonton atau mendengarkan podcast ini ketika nyetir, jangan kaget ya, jangan dibanting setir. Lagi makan. Apalagi kemarin gak yang kalian kurang ajar ya, gak nyensor kata-kata itu ada ibu-ibu, ada orang anak-anak, bu, nonton bareng yuk, Dokter Tirta nih. Selamat, kata dia, kami puas selamat 15 menit awal dan kami tidak mengira aku dijewer sama Mbah Putri pas dia bilang, ngonyol. Ya. Ini juga pasti disensor ya. Ya, kembali lagi kita mengucapkan terima kasih pada Vibe Mini karena di episode ini adalah diborong ya, disupport setidaknya placement biar kita agak boncos ya. Karena kalian harus tahu gaji 3 pegawai saya yang obes ini, 4 pegawai saya yang obes. Ya, 3 pegawai saya obes, 1 kurang gizi ya. Karena uangnya habis buat helm. Itu agak rekoso, jadi terima kasih. Dan untungnya dia tidak mau overclaim, jadi cuman nempel aja mas, yang penting kelihatan, gue paten gitu kan. Jadi thank you ya, Vibe Mini, minuman serat. Jadi saya baginya ini tomat jus di blender. Jepang punya ya nih. Hai, arigatou gozaimasu. Sumimasen, sushi, salmon, Vibe Mini. Oke, next. Konsumsi jus buah setiap hari bisa menggantikan kebutuhan nutrisi dari buah utuh. Ini pertanyaannya klise, kalau saya minum jus tiap hari, apakah nutriennya selengkap buah? Nah, jadi gini, nutrien paling lengkap itu adalah buah. Ya buah yang bentuk buah. Jadi kan semua nutrisionis sudah mengatakan bahwa nutrien terbaik itu sebenarnya ya real food, bukan brand ya, tapi ya makanan-makanan yang berbentuk gitu. Nah, ketika makanan tersebut diproses kayak di jus, dipotong, itu buah akan mengalami pengurangan nutrien. Kalau dipotong masih aman. Nah, ketika di jus itu akan ada beberapa vitamin kan yang larut air. Nah, kalau misalkan serat-seratnya sari-sarinya tuh disaring terus kita minum air tok, itu yang kamu minum elektrolit sama gula. Gitu. Cocok kalau kalian lagi dehidrasi parah. Tetapi kalau ini sari-sarinya dibuang gitu aja, ya kalian akan kehilangan serat atau fiber di kandungan buah tersebut. Jadi minum jus itu sehat, tetapi alangkah lebih baik minum jusnya jangan yang seratnya dibuang gitu. Atau kalau kalian mau ya kalian harus niat makan buah potong gitu. Beli apel, beli mangga, beli alpukat gitu, atau beli stroberi, beli jeruk untuk memenuhi supaya mikronutrien atau nutrisi-nutrisi yang terdapat pada buah tersebut bisa terserap maksimal oleh tubuh. Gitu bosku. Menghindari minuman berserat menyebabkan penurunan kualitas tidur. Ini sebenarnya tuh harus perlu di-clearkan. Jadi sejauh saya membaca, itu belum ada penelitian yang membuktikan ikatan erat antara menghindari konsumsi serat dengan kualitas tidur ya. Karena kualitas tidur itu sangat terpengaruh dengan stres emosional kerja. Terus habis itu yang kedua, tingkat exhausted atau tingkat kelelahan dari tubuh. Dan yang ketiga, minum minuman yang ada stimulan kayak kafein dan aktivitas mereka di media sosial atau paparan cahaya. Nah, kalau minuman serat atau makanan serat itu memang membantu di tubuh, terutama pencernaan dan di sistem kardiovaskular juga. Tetapi untuk ikatan erat dengan gangguan tidur atau gangguan kualitas tidur itu harus perlu diteliti lebih lanjut. Ya, jadi kalau kalian ingin mendapatkan kualitas tidur yang proper, solusi utamanya adalah 1, stress management. Ya, kedua, jangan main gadget, liatin FYP sampai scroll, tak jamin mimpimu TikTok semua itu. Terus ketiga,
jangan meminum minuman yang mengandung efek stimulan. Contoh minum energy drink sebelum tidur. Atau kalian fans MU dan hari itu MU main. Mending tidur saja kalau itu. Itu kalau dari saya. Jadi konsumsi serat itu berpengaruhnya pada metabolisme, terus yang kedua pada pencernaan, yang ketiga itu pada sistem kardiovaskular dan penyerapan kolesterol. Tapi kalau untuk kualitas tidur perlu diteliti lebih lanjut. Kekurangan serat itu bisa memperburuk kondisi asam lambung hingga terjadi GERD. Sebenarnya kekurangan serat itu akan menimbulkan resiko terjadinya gastroesophageal reflux disease. Karena fungsi serat salah satunya kan buat pencernaan, di mana lambung itu adalah sistem pencernaan tubuh. Dan fungsi serat itu adalah memaksimalkan pengosongan lambung. Sehingga meminimalisir terjadinya reflux makanan yang ada di lambung ke esofagus. Reflux ini kan diatur otot namanya otot sphincter. Nah, jadi memang betul bermanfaat buat sistem pencernaan sehingga mengurangi atau menekan resikonya GERD. Tapi buat teman-teman, GERD itu terjadi karena apa? Satu, pola makan yang berantakan. Jadi asam lambung keluarnya tidak teratur. Kedua, makan yang kebanyakan atau terlalu berlebihan sehingga menimbulkan resiko reflux. Ketiga, ini klise tapi bermanfaat. Tapi benar-benar terjadi apa? Bukan, ngunyah kurang halus. Jadi beneran ini terjadi. Teman-teman tahu nggak kalau teman-teman makan steak yang gede kubik itu, saikoro beef contoh, terus teman-teman ngunyahnya cuma 3 kali, terus ditelan, Anda pikir lambung itu punya gigi ya? Nah, makanan yang tidak dikunyah dengan halus di cangkem Anda itu akan memperberat kerja lambung, sehingga makanannya itu ketinggalan di lambung terus, yang akhirnya memunculkan resiko GERD. Tahu, gunanya untumu di cangkemmu itu buat ngunyah, Cuk. Jadi tolong buat teman-teman yang saya lihat, tuh saya makan cakep, hop. Dipikir lambung Anda itu bergerigi, bro. Hah? Enggak. Jadi tolonglah gunakan gigi Anda semaksimal mungkin, kunyah makanan sampai halus, sehingga ketika masuk ke lambung tuh kerjanya nggak berat-berat banget. Jadi betul konsumsi serat kurang itu bisa mempengaruhi, memunculkan resiko GERD dan dispepsi malahan. Dispepsia alias perut sebah. Jadi kalau kalian besok pas Ramadan, jangan lupa ketika buka puasa, kurma 2 sama air mineral, ditambah setelah maghriban makan makanan yang protein hewani, protein nabati ditambah sayur. Contoh makan ayam, timun. Dan konsumsi serat ketika bulan Ramadan kan kurang ya. Ya kalian bisa memenuhi dengan suplemen tambahan. Contohnya apa? Ya, itulah gunanya kalian. Sekali-sekali lah. Ramadan ya, biar bisa bayar THR karyawan. Masuk, Next nih Pak, minuman berserat bisa menggantikan kebutuhan sayur dan buah harian. Oh, kebutuhan harian kita kan 30 gram, 20-30 gram. Segini itu 6 gram. Kamu mau minum berapa? 5 berarti. Batasnya harian berapa? 2. Jadi pertanyaan ini sebenarnya tidak. Jadi buat teman-teman sekalian, teknologi itu diciptakan kayak gini itu untuk sebagai pelengkap. Oke? Ya di zaman sekarang banyak manusia-manusia yang berteknologi tinggi itu kurang memenuhi seratnya. Tapi bukan berarti si minuman serat contoh Vibe Mini ini bisa menggantikan tugas timun, nomad dan teman-temannya. Dia tuh sebagai pelengkap, maka dinamakan sebagai suplemen. Gitu loh bro. Suplemen itu bukan substitut. Substitut itu ya kayak nasi diganti dengan ubi. Jadi ya kalian tetap harus memenuhi kebutuhan serat kalian dari sayur, buah, dan biji-bijian. Dan kalau kurang baru ditambah dengan minuman serat 1-2 gelas per hari. Minuman kenapa? Ya karena dia sendirian nulis, artinya dia jujur dan sesuai dengan riset, tidak overclaim. Sebenarnya dia bisa loh dagang, minumlah Vibe Mini 100 gelas per hari. Tapi kan akan menjadi pertanyaan bagi publik. Intinya percayalah produk yang tidak overclaim, karena produk yang tidak overclaim itu akan jelas risetnya. Jadi betul, dia pelengkap bukan menggantikan. Paham? Oke, next pertanyaannya. Makanan minuman berserat itu jangan diminum cuma pas sakit aja. Itu benar. Jadi banyak teman-teman saya itu yang mengkonsumsi sayur ketika sakit. Contoh, kamu lagi makan pecel bro, maklum lagi sakit. Halo kawan-kawan sekalian yang terhormat. Jadi kalau kalian memakan sayur, mayur, buah dan biji-bijian dan yang mengandung serat dan fiber, itu bukan hanya ketika kalian sakit.
tapi adalah memenuhi kebutuhan harian kalian. Contoh, saya demam berdarah, lalu saya makan jus jambu. Terus setelah saya tidak demam berdarah, saya tidak minum jus jambu. Tidak. Ya, faktanya adalah kalian harus memakan buah dan sayur itu secara lengkap karena untuk memenuhi keseimbangan nutrisi di dalam tubuh kalian. Dan nomor 2, contoh, saya lagi keras, jadi saya makan sayur. Apakah ketika kalian lunak, kalian tidak makan sayur? Oh tidak. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi konsumsi serat itu harian. Jadi ketika kalian bebelen alias ngising atos alias tai keras, terus kalian makan serat, itu tidak langsung tiba-tiba kalian makan kangkung terus besok langsung lunak. Oh tidak. Keras itu akibat kalian itu menahan sehingga penyerapan air di kolon itu menjadi maksimal dan nya menjadi padat. Dan kedua, pengosongan makanan di lambung dan kolon itu terhambat karena gerak fesesnya jadi lambat. Otomatis dengan adanya serat itu mempercepat hal ini. Jadi konsumsi serat itu tidak hanya pada ketika sakit, tapi memang harus dilakukan setiap hari. Seperti halnya kalian mengonsumsi protein hewani dan nabati. Ruwet dok, orang zaman dulu kan makan sayur bos, jadi nggak ruwet. Kalian aja yang nggak mau aja. Dok saya nggak suka sayur, ya konsumsi suplemen aja yang mengandung serat. Bukan saya nyebut ini nanti dibilang overclaim ya. Kandungan serat di sayur, buah, hingga biji-bijian itu sama. Benar apa enggak, Pak? Berarti semua sayur itu kangkung. Gitu kan maksudmu? Enggak. Katamu sama. Kan nanya, netizen yang nanya tadi. Ya, jadi kandungan serat pada sayur, buah, dan biji-bijian itu berbeda. Pada oat contohnya itu ada beta-glukan. Ya, pada buah dia ada serat-serat yang bisa larut dalam air. Ya, terus pada sayur kebanyakan seratnya nggak larut, jadi fiber gitu kan. Jadi pada dasarnya ya kalian harus melengkapi kebutuhan itu dari makanan yang bervariasi. Makanya Kemenkes edukasinya dari tahun 2003 itu adalah makanan gizi seimbang. Jadi dalam satu piring itu seimbang ya. Ada protein nabati, hewani, buah, sayur dan biji-bijian. Gitu. Kalau misalkan ke serat yang tidak bisa tercukupi ya kalian harus mendata atau mengevaluasi ulang. Gitu bosku. Jadi kandungan serat pada, wah saya sudah makan buah, serat saya sudah cukup. Ya kurang sayurnya juga. Kembali lagi, ini untuk kalian yang makanan gizi seimbang ya, bukan yang diet karnivor. Kalau diet karnivor itu yang lebih tepat yang menjelaskan adalah bodybuilder sama nutrisionis. Next. Kalau misalkan kita nggak suka makan sayur ataupun buah, nah kebutuhan serat itu bisa diakali dengan cukup konsumsi minuman suplemen tinggi serat. Tetap nggak cukup bro. Kan dia tadi 6 gram doang, sementara kita 20-30 gram. Maksimal kamu minum ini 2 gelas. Jadi memang saya nggak suka sayur, minimal kamu suka buah. Paham kan? Jadi kan serat itu kan dari 3 tadi, ada buah, sayur, dan biji. Kalau kamu nggak suka sayur dan buah, minimal kamu melengkapi serat dari biji. Jadi mungkin kamu minum minuman serat, terus ditambah biji-bijian. Menurutku ya itu masih oke. Tapi kalau kamu hanya mengandalkan dari minuman serat sebagai substitusi pengganti serat, menurutku itu kurang tepat. Karena tetap aja dia kurang cukup. Dan yang nomor 2, ya kamu konsumsi seratnya juga tahu batasan ya, tahu batasan. Sesuatu yang berlebihan pun tidak akan baik. Jadi kalau kamu konsumsinya berlebihan dan tidak diimbangi dengan protein hewani dan nabati dan konsumsi multivitamin yang lain, itu nanti tubuh juga akan mengalami defisiensi makronutrien dan mikronutrien. Jadi menurut saya konsumsi yang terbaik adalah konsumsi gizi seimbang. Pak, aku mau nanya nih Pak. Ini kalau Vibe Mini ini kalau misalkan saya minum itu bisa, entah ke depannya perutnya bisa melilit gak sih Pak? Ini bukan garam Inggris. Kamu tahu perut melilit? Perut melilit itu kan namanya definisi terjadi peningkatan gerakan peristaltik pada usus. Ya. Itu terjadi kalau misalkan kamu minum minuman obat-obatan yang mempengaruhi kinerja usus. Dia tidak mempengaruhi kinerja usus, kamu bisa menyebabkan perut melilit, tapi kamu minum 1 kerat. Kamu minum Vibe Mini, main ceret itu coy. Batasnya aja 2, jadi yang menyebabkan melilit adalah semua minuman atau obat-obatan yang mempengaruhi kinerja usus, gerakan peristaltik usus atau gerakan osmosis pada usus. Di usus itu terjadi penyerapan air yang paling maksimal, makanya EEmu jadi padat. Pada orang yang mengalami masalah usus, kayak contoh ileus atau megakolon congenital, ususnya kan dipotong.
Jadi dari usus halus langsung ngising. Nanti EE-mu kayak kucing, jadi lunak. Ya, jadi kalau kamu nggak punya usus besar, EE-mu tuh kayak kucing, kayak hewan, kayak kadal, jadi lunak. Paham? Nah, usus besar itu membuat airnya tuh diserap, jadi EE-mu tuh berbentuk ya padat. Nah, kalau mencret itu karena ada artinya gangguan pada usus besar. Ya. Jadi dilihat dulu. Betul ya? Itulah alasan kenapa banyak orang kamu lihat ada orang yang ususnya dipotong karena permasalahan usus, lengket misal atau ada divertikulitis, terus dia pakai di luar ya, kantong. Itu nanti tainya agak lunak karena dia tidak mengalami penyerapan air pada kolon. Ya, jadi fungsinya serat itu adalah meningkatkan sistematika kinerja pencernaan, terutama meningkatkan pengosongan. Tapi bukan berarti mengganggu kinerja usus, itu tidak, itu beda. Dua hal yang berbeda. Berarti ini kan batas harinya itu 2 kali ya Pak, dalam sehari. Tapi kalau secara continuous setiap hari itu aman nggak Pak? Iya, sepanjang kamu tidak berlebihan nggak masalah aja. Itu sama halnya kayak kamu konsumsi apa ya, kopi tiap hari, kafein gitu kan. Kopi itu kan ada kafeinnya. Kamu konsumsi es americano tiap hari atau es latte tiap hari secara cukup ya tidak akan kenapa-kenapa juga. Karena memang ada batasan yang dilakukan oleh tubuh. Tubuh kan punya hepar, empedu, usus, lambung, sama ginjal yang memang bekerja sesuai maksimal. Kalau kamu takut ya sesuatu yang tidak berlebihan aman, sepanjang tidak berlebihan. Kayak contoh kamu makan protein. Protein itu kan kalau orang mau bulking 2 gram, 2 kali berat badan. Berat saya 75, berarti makan protein harus 150 gram per hari. Itu dari 6 dada ayam. Ternyata saya gabut, gak ngapa-ngapain. Nge-gym pun enggak, lari pun enggak. Protein tersebut akan disaring oleh ginjal, sehingga malah justru meningkatkan beban kinerja ginjal. Jadi yang kita harus lakukan memang, ini tidak akan jauh-jauh dari kalau kamu berlebihan, yang kinerjanya berat, kalau nggak hepar, usus ya ginjal. Ya sepanjang itu 2 ya nggak apa-apa. Dan kamu harus perhatikan. Ini gula tambahnya kan 9 gram. Konsumsi batas harian gula kita tuh 25 gram. Jadi kalau kamu konsumsi 2 gelas per hari, berarti kamu udah 18 gram. Berarti ya kamu jangan minum es teh jumbo aja. Kalau kamu udah minum ini 2, terus kamu minum es teh jumbo, ya nggak bagus juga. Paham toh? Ada pertanyaan lagi? Logis kan? Ya itu. Pokoknya intinya gula tuh 50 gram per hari. 25 gram dari alami, 25 gram dari gula tambahan. Nah, kalau kamu minum es teh jumbo, itu udah 10 gram sendiri. Ya kamu minum minuman pemanis yang di dalam botol tuh, yang kamu keluar dari sini ke supermarket, minuman pokoknya teh manis-manis, ya. Itu gulanya 18 gram. Minum aja terus selama 10 tahun. Terus kamu nanti umur 35, hemodialisa, les cuci darah, terus marah-marah. Jadi ya, selalu lihat ini loh. Jadi intinya gini loh, kamu sebelum beli, jangan goblok-goblok banget gitu loh. Dilihat, oh ternyata gulanya 9. Gula tambahan ya 9, berarti saya minum 2, 18. Maksimal kata WHO 25, berarti sisa 7. Jadi saya 7, jadi saya nggak es teh tawar aja gitu bosku. Kalau minum 1 ya nggak apa-apa. Kecuali kalian minumnya itu berlebihan sekaligus dalam waktu lama, nah itu akan menyebabkan resistensi insulin. Gitu. Apakah mengerti? Dan kalau buat anak kecil, saran saya ya sebisa mungkin sebelum kalian minum minuman suplemen seperti ini, ya anak kecil dibiasakan makan sayur dan buah. Takutnya kalau ini dikenalkan dari kecil, nanti anak-anak akan terbiasa, wah Septi saya minumnya susu oat, minuman vape ini, ditambah dengan sereal, nanti taunya cairan semua, nanti mereka nggak mau ngunyah, nanti akan mengganggu apa pertumbuhan gigi. Nanti taringnya hilang, geramnya hilang, pusing nanti kalian. Jadi kalau semakin kecil, kalian harus mengenalkan apa karena kecil real food, makanan utuh, bukan produk ya. Karena kemarin pas saya ngomong real food, adminnya komen, bukan kamu yang saya bahas. Gitu. Yang saya bahas itu makanan beneran, telur dikunyah, terong dikunyah gitu. Dan intinya gini, sayur tuh jangan, saya makan sayur dok, tapi kalau goreng. Ya udah dok, saya makan sayur tapi gehu dok, toge tahu. Jadi sayur dimasukin tahu digoreng. Pinter juga kau ya. Tapi kan itu akan mengurangi nutrisinya. Sayur terbaik adalah yang pertama tadi apa? Mentah, kukus, panggang, grill, rebus. Digoreng sampai gosong. Kuwi ora sayur, gurih, minyak. Ngerti Anda? Dok, saya makan seblak tapi pakai brokoli. Itu kalau dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi?
Aman. Oke. Jadi sekali lagi thank you buat Vibe Mini sudah mensupport dan moga-moga Anda bisa terus mencerahkan masyarakat mengenai konsumsi serat dan semoga Anda terus mempertahankan campaign yang tidak overclaim karena itu akan bagus buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.